Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini kami buat untuk melengkapi salah satu tugas mata kuliah pengantar manajemen yang bertemakan pemimpin dan kepemimpinan, di mana kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Maria dengan NIM 2114110219, Lukman Permadani dengan NIM 2114110223, Nur Elisa dengan NIM 2114110225, Aset Kurnia dengan NIM 2114110264, dan Nanda Nadila dengan NIM 2114110240. Baik, langsung saja kita masuk materi. Pengertian pemimpin dan kepemimpinan. Secara etimologi, pemimpin dan kepemimpinan berasal dari kata pimpin atau to lead, kemudian dengan penambahan imbuhan atau konjungsi berubah menjadi pemimpin atau leader dan kepemimpinan atau leadership. Dalam kepemimpinan terdapat hubungan antara manusia, yaitu hubungan yang mempengaruhi dari pemimpin dan hubungan kepatuhan atau ketaatan para bawahan karena dipengaruhi oleh kewibawaan pemimpin. Pemimpin dan kepemimpinan tersebut bersifat universal, artinya selalu ada dan senantiasa diperlukan pada setiap usaha bersama manusia dalam segenap organisasi, mulai dari tingkat yang paling kecil atau intim, yaitu keluarga, sampai pada tingkat desa, kota, negara, dari tingkat lokal, regional, sampai nasional dan internasional, dimanapun dan kapanpun juga. Secara etimologi, itulah banyak konsep yang dikemukakan oleh para ahli tentang pengertian pemimpin dan kepemimpinan. Di antaranya oleh Alan C. Villay dalam kutipan WFTW pada tahun 1987, merumuskan pengertian pemimpin dan kepemimpinan sebagai berikut. Kepemimpinan adalah proses seseorang menggunakan pengaruh kemasyarakatannya terhadap para anggota suatu kelompok lainnya, sedangkan pemimpin adalah seorang dengan gaya kekuatannya terhadap orang lain melakukan wewenang untuk tujuan mempengaruhi tata laku mereka. Sedangkan Kartono 1992 memberikan pengertian pemimpin dan kepemimpinan sebagai berikut. Pemimpin adalah seorang pribadi yang memiliki kecakapan dan kelebihan, khususnya kelebihan di suatu bidang sehingga mampu mempengaruhi orang lain untuk bersama-sama melakukan aktivitas tertentu demi pencapaian satu atau beberapa tujuan. Sedangkan kepemimpinan itu sifat spesifik khas diperlukan bagi satu situasi khusus yang harus sesuai dan bisa diterima oleh kelompoknya, juga bersangkutan serta pas dengan situasi zamannya. Dari beberapa pendapat para ahli tersebut di atas, disimpulkan bahwa yang disebut dengan pemimpin adalah jika seorang mampu mempengaruhi orang lain dan mencapai suatu tujuan tertentu, sedangkan kepemimpinan adalah suatu proses yang mengarahkan dan mempengaruhi serta melibatkan atau menggerakkan orang lain atau kelompok orang untuk mencapai tujuan seseorang atau kelompok dalam situasi tertentu. Kepemimpinan tersebut terjadi jika di dalamnya terpenuhi unsur-unsur sebagai berikut. Baik, selanjutnya adalah A. Ada orang-orang atau pihak yang mempengaruhi atau menggerakkan, yaitu memimpin atau pimpinan. Yang B. Ada orang-orang atau pihak yang dipengaruhi atau digerakkan untuk mencapai tujuan tertentu, yaitu dipimpin atau bawahan. Selanjutnya, pengertian kepemimpinan. Kepemimpinan demikian mempunyai ruang lingkup yang luas, artinya bisa saja terjadi di luar organisasi atau perusahaan yang tanpa dibatasi aturan dan birokrasi serta tata krama organisasi, yaitu manakala seorang mampu mempengaruhi orang lain ke arah pencapaian suatu tujuan. Apabila dihubungkan dengan manajemen, maka kepemimpinan tersebut dibatasi oleh aturan-aturan birokrasi dan tata krama organisasi. Dengan kata lain, bahwa manajemen atau manajer merupakan jenis pemikiran yang khusus dari kepemimpinan. Murni 1988 menyebut dengan kepemimpinan dalam organisasi kerja atau kepemimpinan manajemen, yaitu suatu kepemimpinan
yang bersifat sebagai proses pengarahan terhadap pencapaian tujuan dan pembinaan atas tenaga atau orang yang terlibat dalam proses pencapaian tujuan itu dengan cara mempengaruhi, motivasi, dan mengendalikannya. Sejalan dengan pendapat di atas, menurut Siagian 1988 menyatakan bahwa ditinjau dari segi manajemen, kepemimpinan harus diartikan sebagai kemampuan untuk mempengaruhi dan menggerakkan orang lain agar rela, mampu, dan dapat mengikuti keinginan manajemen demi mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya dengan efisien, efektif, dan ekonomis. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan materi. Dalam proses kepemimpinan manajemen dijalankan oleh para manajer pada seluruh tingkatan manajemen melalui pelaksanaan keseluruhan fungsi-fungsi manajemen, sehingga seorang manajer bisa sebagai seorang pemimpin, yaitu pada saat manajer tersebut mampu pengaruhi perilaku bawahannya untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi seorang pemimpin belum tentu seorang manajer. Pendekatan studi kepemimpinan berbagai penelitian yang telah dilakukan oleh para ahli tentang kepemimpinan telah menghasilkan berbagai teori atau pendekatan mengenai kepemimpinan. Teori-teori kepemimpinan tersebut dapat diklarifikasikan menjadi 3 pendekatan dalam menjelaskan apa yang sebenarnya membuat seorang pimpinan dalam kepemimpinannya itu efektif. Marwa Asri dan Supriyantio 1986 mengemukakan 3 pendekatan dalam kepemimpinan adalah 1. Traj, cara pendekatan terhadap sifat-sifat pemimpin. Sifat kepemimpinan telah ada sejak lahir, tidak bisa dipelajari. 2. Behavior, cara pendekatan dengan melihat perilaku. Pelajari apa yang dilakukan oleh perilaku yang aktif, bisa dipelajari. 3. Kontingensi, cara pendekatan dengan melihat situasi. Adapun penjelasan ketiga bentuk pendekatan di atas diuraikan secara singkat sebagai berikut. A. Kepemimpinan menurut teori sifat atau ciri-ciri Traj. Teori ini memandang bahwa kepemimpinan merupakan suatu kombinasi sifat-sifat bawahan yang tampak, berlaku universal yang dimiliki oleh seorang pemimpin yang efektif dalam keadaan apapun. Sifat-sifat bawahan yang ideal diinginkan dalam diri seorang pemimpin mencakup tentang pandangan, pengetahuan, kecerdasan, imajinasi, kepercayaan diri, integritas, kepandaian berbicara, pengendalian, dan keseimbangan mental maupun emosional. Bentuk fisik, pergaulan sosial, dan persahabatan, dorongan antusiasme, dan lain-lainnya. Keberhasilan kepemimpinan tentu yang merupakan kepribadian pemimpin yang menonjol dibandingkan sifat-sifat yang ada pada bawahannya. Namun dalam kenyataannya, tidak satu pun pemimpin yang memiliki keseluruhan sifat-sifat ideal secara sempurna, sehingga menurut kebanyakan ahli menyatakan bahwa pendekatan sifat boleh jadi menarik, tetapi sama sekali tidak efisien untuk mengidentifikasikan dengan memprediksikan potensi kepemimpinan. B. Kepemimpinan menurut teori perilaku behavior. Pendekatan dengan teori perilaku mencoba untuk melihat dan menemukan bagaimana perilaku para pimpinan yang efektif, bagaimana mereka melakukan pendelegasian tugas, berkomunikasi, bermotivasi, pemberian sanksi atau hukum, dan lain sebagainya. Melalui pendekatan ini diharapkan memberikan jawaban yang lebih definitif mengenai kepemimpinan, melalui dengan mengidentifikasikan perilaku-perilaku tertentu yang lebih diperagakan oleh pemimpin, sehingga dengan demikian dapat mempersiapkan orang-orang untuk menjadi pemimpin melalui pelatihan kepemimpinan. Telah banyak penelitian yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan perilaku dan menghasilkan berbagai gaya kepemimpinan. Penelitian tersebut antara lain, baik akan dilanjutkan oleh rekan saya. Yang pertama, studi kepemimpinan Universitas Ohio. Studi ini didasarkan pada pemikiran dasar bahwa efektivitas kepemimpinan seseorang dalam menjalankan tugas-tugas kepemimpinannya terlihat pada 2 jenis perilaku. Pertama, sejauh mana seseorang pemimpin memberikan penekanan pada peranannya selaku pemrakarsa struktur tugas yang akan dilaksanakan bawahannya. Yang kedua, sampai sejauh mana dan dalam bentuk apa seseorang pemimpin memberikan perhatian kepada bawahannya. Hasil ini ditemukan 2 dimensi utama yang selalu muncul.
yaitu perhatian dan struktur pengambilan inisiatif. Yang kedua, studi kepemimpinan Universitas Michigan. Studi ini dilakukan oleh Pusat Survei Universitas Michigan pada tahun 1947. Studi ini bertujuan untuk menentukan prinsip-prinsip yang mempengaruhi produktivitas kelompok kerja dan kepuasan anggota kelompok atas dasar partisipasi yang mereka berikan. Hasil dari studi ini menemukan bahwa adanya perilaku kelompok pemimpin yang berorientasi pada bawahannya dan perilaku kelompok kepemimpinan yang berorientasi kepada pekerja. Yang ketiga, sikap kepemimpinan. Pendekatan perilaku kepemimpinan managerial grip ini dikembangkan oleh Robert R. Black dan James S. Moulton. Dalam pendekatan ini dikenal ada dua macam perilaku kepemimpinan, yaitu perilaku pemimpin yang berorientasi pada produksi dan perilaku berorientasi pada orang. C. Kepemimpinan berdasarkan teori situasional. Pendekatan dengan teori situasional ini menyatakan bahwa menjadi pemimpin yang efektif itu sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor situasional yang ditemukan berpengaruh pada gaya kepemimpinan, yaitu berbagai faktor yang dapat mempengaruhi pemilihan gaya kepemimpinan antara lain sifat pribadi sesama pemimpin, struktur organisasi, tujuan organisasi, kegiatan yang dilakukan, motivasi kerja, harapan pemimpin maupun bawahan, adat, tradisi, kebiasaan, budaya, lingkungan kerja, tingkat pendidikan pemimpin maupun bawahannya, lokasi perusahaan atau organisasi, kebiasaannya, kebijaksanaannya, atasan, teknologi, peraturan perundang-undangan yang berlaku, ekonomi, politik, keamanan yang sedang berlangsung di sekitarnya. Dengan pendekatan situasional ini, efektivitas kepemimpinan seseorang sangat dominan ditentukan oleh kemampuan untuk membaca situasi yang dihadapi dan menyesuaikan gaya kepemimpinannya sedemikian rupa agar cocok atau sesuai dan mampu memenuhi tuntunan situasi yang dihadapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Nadila. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan dari materi kami, yaitu dengan demikian walaupun terdapat banyak variabel-variabel situasional yang penting lainnya seperti yang dikemukakan di atas. Akan tetapi dalam kepemimpinan situasional ini hanyalah pada perilaku pemimpin dan bawahannya saja. Dalam hubungannya dengan perilaku pemimpin terhadap bawahannya terdapat dua hal, yaitu perilaku mengarahkan dan perilaku mendukung. Perilaku mengarahkan ini sejauh mana pemimpin melibatkan diri dalam komunikasi satu arah, memberitahukan dan mendapatkan apa dan bagaimana serta peranannya seharusnya dikerjakan atau dilaksanakan oleh pengikut. Melakukan pengawasan secara ketat kepada bawahannya. Perilaku mendukung adalah sejauh mana seorang pemimpin melibatkan diri dalam komunikasi dua arah. Misalnya mendengarkan, menyediakan dukungan dan dorongan interaksi, dan melibatkan bawahannya dalam keputusan. Selanjutnya, fungsi pemimpin dan kepemimpinan. Kepemimpinan seorang pemimpin pada umumnya ingin mereplikasikan sifat-sifat dan tujuan dari kelompoknya. Selanjutnya dipaparkan beberapa pendapat dari beberapa penulis tentang tugas dan fungsi kepemimpinan. Antara
Heruwini Kartono 1992 menyatakan fungsi kepemimpinan ialah memandu, menuntun, memimpin, membangun, memberi, atau membangunkan motivasi-motivasi kerja, mengemudikan organisasi menjalani jaringan-jaringan komunikasi yang baik, dan membawa para pengikutnya ke sasaran yang ingin dituju sesuai dengan ketentuan waktu dan perencanaan. Dalam tugas-tugas kepemimpinan tercakup pula pemberian insentif sebagai motivasi untuk bekerja lebih giat. Insentif materi 1 dapat berupa uang, sekuritas, fisik, jaminan sosial, premi, bonus, kondisi kerja yang baik, jaminan pensiun, fasilitas tempat tinggal yang menyenangkan, dan lain-lain. Juga dapat membentuk insentif sosial seperti promosi jabatan, status sosial yang tinggi, martabat, dan lain-lainnya. Selanjutnya, pendapat dari Siagian 1988 menyatakan fungsi-fungsi kepemimpinan yang hakikatnya itu yang pertama, pemimpin selaku penentu arah yang akan ditempuh dalam usaha pencapaian tujuan. Yang kedua, dalam hubungan ke dalam, terutama mengenai situasi konflik. Pimpinan selaku integrator yang efektif, rasional, objektif, dan netral dengan menelaah pendapat di atas tentang fungsi dan tugas pemimpinan. Dapatlah dinyatakan bahwa keberhasilan organisasi atau perusahaan juga sangat ditentukan oleh keberhasilan kepemimpinan dan pemimpin. Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya, salah satu tugas dan fungsi pemimpin yang sangat strategis adalah memberikan motivasi kerja kepada karyawan atau bawahannya dalam melaksanakan pekerjaan dengan baik dan produktif dalam usaha mencapai tujuan suatu organisasi. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan dari kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.